Amolongo, Nimau Witimi, Saipa. Kami Ikatan Dokter Indonesia Cabang Timika mempersembahkan podcast Papeda, Pakar Pu Pendapat. Melalui podcast ini kami akan memberikan informasi kepada kakak-kakak semua tentang kesehatan dan tentunya lewat pakar-pakar yang terpercaya. Tanpa basa-basi lagi, yuk pace-mace kakak adik, simak informasi kesehatan ginjal dalam rangka memperingati Hari Ginjal Sedunia dengan tema Ginjal Sehat untuk Semua bersama saya Dr. Ezga. Ini adalah episode perdana dari Ikatan Dokter Indonesia Cabang Timika. Topik kita hari ini adalah ginjal sehat untuk semua. Mungkin teman-teman selama ini sudah tidak asing lagi dengan yang namanya penyakit ginjal dan gagal ginjal sampai yang namanya cuci darah. Nah, pada saat ini kami dari Ikatan Dokter Indonesia Cabang Timika akan mencoba memberikan informasi mengenai apa itu ginjal dan apa saja makanan ataupun nutrisi dan pola hidup yang seperti apa yang akan mempengaruhi kesehatan ginjal. Nah, sore hari ini saya sudah ditemani oleh narasumber Dr. Cornelia Parinusa, spesialis penyakit dalam. Beliau adalah seorang internis atau dokter spesialis penyakit dalam yang sehari-hari bertugas di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Mimika. Kita langsung sapa saja. Selamat sore, dokter. Selamat sore, Dok. Salam sehat semuanya. Ya, salam sehat, kabar baik, dok ya? Syukur kabar baik. Iya. Sahabat ID Timika, Hari Ginjal Sedunia diperingati selalu di bulan Maret, di minggu kedua di hari Kamis. Nah, mirisnya semakin hari, semakin banyak orang yang malah terganggu ginjalnya, mengalami masalah ginjal. Nah, untuk itu kami ID Timika hadir di sini untuk memberikan informasi-informasi yang mungkin masyarakat perlukan untuk bekal dalam sehari-hari ya. Mungkin di sini, Dok, sudah ada dikumpulkan beberapa pertanyaan dari teman-teman. Mungkin kita langsung bisa aja langsung ngebahas ya, Dok. Dimulai dari pertanyaan pertama, Dok, mengenai apa sih sebenarnya organ ginjal itu dan apa fungsinya untuk tubuh kita? Ya, terima kasih, Dok. Organ ginjal merupakan satu organ yang termasuk dalam sistem kemih. Dan ginjal sendiri ada dua, kanan dan kiri, terletak di belakang. Kalau kami dalam ilmu medis sebut retroperitoneal, memiliki beberapa fungsi. Organ ginjal ini panjangnya sekitar 9-12 cm. Adapun fungsi-fungsinya, Dok, saya lanjutkan dengan ada beberapa. Yang paling pertama, yang paling dikenal oleh masyarakat itu fungsi pengeluaran, mengeluarkan limbah atau racun atau ampas dari metabolisme. Yang kedua, mengatur keseimbangan cairan di dalam tubuh. Makanya kalau masyarakat perhatikan, paling sering masyarakat mencirikan pasien ginjal itu dengan bengkak karena memang ada gangguan cairan di dalam tubuh. Dan juga ada beberapa fungsi pembentukan hormon. Nah, hormon ini yang dipakai untuk pembentukan sel darah, pembentukan HB, hemoglobin, dan juga hormon pembentukan vitamin D, dan juga membentuk satu yang disebut dengan renin yang mengatur tekanan darah atau sirkulasi tekanan di dalam pembuluh darah manusia. Nah, jadi kalau lihat dari fungsi, Dok, dengar dari fungsi tadi, maka sudah cocok masyarakat menandakan atau mencirikan gangguan ginjal itu dengan bengkak, pasiennya kurang darah atau anemia, pucat, ya, itu, Dok. Oke, baik, Dok. Selanjutnya nih, Dok, lanjut dari yang pertanyaan yang sebelumnya. Nah, banyak juga yang bertanya tentang konsumsi air mineral untuk kesehatan ginjal. Kira-kira kalau misalnya untuk yang normalnya kebutuhan kita sebenarnya untuk air mineral kira-kira berapa, Dok? Terus pada saat posisi kita minum, apakah berpengaruh pada saat kita duduk ataupun berdiri? Dengan perbedaan kalau misalnya kita lebih banyak minum yang berwarna mungkin dibandingkan dengan air mineral. Oke, mungkin air soda ya, minuman bersoda. Boleh, iya. Ya, kalau kebutuhan air setiap manusia itu berbeda, kita pakai patokan berat badan. Mungkin kalau lihat di slide,
dari Kementerian Kesehatan sendiri sudah menganjurkan kebutuhan air harian berdasarkan berat badan seseorang. Namun, kebutuhan air ini masih dipengaruhi oleh faktor-faktor lain, Dok. Termasuk salah satunya pekerjaan kalau terpapar dengan panas matahari, atau misalkan seseorang itu sedang dalam kondisi dehidrasi. Entah dehidrasi itu kekurangan cairan, entah karena mencret atau muntah yang berlebihan. Nah, di situ kebutuhan air bisa lebih tinggi. Jadi kita tidak bisa mematok, bahwa 2 liter per hari, yaitu sama dengan 8 gelas. Kenapa dari dulu sampai sekarang selalu ada kata 8 gelas per hari atau sama dengan 2 liter? Itu mudah diingat. Dan kalau lihat standar berat badan orang Indonesia, kalau lihat tabel ya memang 40-an sampai 50-an. Jadi berkisar atau sampai maksimal 60 ya paling banyak di Indonesia. Jadi berkisar itu sekitar 2 liter. Nah, kalau kita mengedukasi awam atau masyarakat pada umumnya, lebih mudah mengingatkan kalimat 2 liter per hari. Padahal sebenarnya ada juga penyakit, kalau tadi butuh cairan banyak, maka ada beberapa penyakit termasuk penyakit jantung atau gagal ginjal yang sudah kronik, gangguan ginjal kronik, itu malah butuh pembatasan cairan, Dok. Kita sebut restriksi cairan. Adapun yang dokter sebut tentang posisi minum, itu tidak berpengaruh. Ginjal kita tidak berubah posisinya, entah itu pada saat duduk, tidur ya, atau berdiri. Ginjal tetap pada fungsi yang sama. Lalu tentang minuman-minuman, dia seperti halnya obat, Dok. Kalau memang kita butuhkan, tapi juga dalam pemantauan ya, monitoring, tidak ada salahnya. Tapi tetap tidak boleh berlebihan. Cukup, kata cukup. Karena sesuatu yang berlebihan kurang bagus ya, Dok ya. Oke, ini Dok selanjutnya tentang apakah benar suntik, kan sekarang ini Dok, nggak glowing berarti nggak cantik ya kalau zaman sekarang ini Dok. Nah sekarang berpengaruh tuh, misalnya kita kalau misalnya suntik vitamin C, itu berpengaruh juga nggak sih ke ginjal Dok? Vitamin C atau vitamin C, sekarang itu lagi ngetren kita pakai serumnya ya. Terus ada juga yang menyarankan vitamin C dosis tinggi, padahal kebutuhan kita per hari itu paling sekitar 90 mg ya per hari, paling tinggi. Kecuali itu secara normal. Kalau paling lebih tingginya bisa lebih tinggi pada beberapa kondisi. Kemarin itu pada ramai COVID, nah di situ vitamin C dosisnya lebih tinggi, iya dibutuhkan. Vitamin C sendiri tadi ada kata cukup. Yang berlebihan berujung pada hal biasanya apalagi kalau tidak dipantau, Dok. Nah, jadi kalaupun ada saran atau penggunaan, silahkan selama itu dalam monitoring. Dan dipastikan sejak awal, sejak sebelum pemakaian vitamin C, apalagi yang dosis tinggi itu, ginjal pasien memang berada dalam fungsi yang normal, sehingga dia mampu mengekskresikan ampas metabolismenya yang biasa di beberapa literatur menghubungkan vitamin C dengan pembentukan batu kalsium oksalat. Jadi disarankan memang kalau mengkonsumsi vitamin C dosis tinggi, kita berharap juga pasien bisa imbangi dengan air putih yang cukup untuk membilas dan jangan menahan kencing. Itu beberapa literatur sarankan. Baik, itu dokter. Oke dokter. Selanjutnya ada pertanyaan lagi dokter tentang apakah benar kalau misalnya kita darah tinggi, terus ada kencing manis, terus asam urat bisa nyebabin kerusakan ginjal. Terus kenapa bisa sampai, kalau misalnya kalau benar iya bisa, kenapa bisa sampai bikin rusak ginjal gitu dok? Inilah pasien-pasien saya yang paling banyak datang ke rumah sakit. Jadi karena nefropati diabetik, kencing manis disebut dengan diabetes, ya gangguan ginjal yang disebabkan karena kadar gula yang tidak terkontrol, ataupun nefropati hipertensif karena hipertensi yang tidak terkontrol mengganggu ginjal, atau kita sebut juga nefropati urat karena gangguan kadar asam urat yang sering tinggi dan jangka lama
tidak terkontrol dalam darah. Nah, masing-masing punya mekanisme dalam jangka tertentu mampu. Semakin tidak terkontrol, maka semakin cepat masuk ke gangguan chronic kidney disease, kita sebut gangguan ginjal kronik. Dan kalau diabetes dan hipertensi lebih banyak mengganggu melalui proses vaskuler pembuluh darahnya. Adapun kalau asam urat paling sering dia mengalami pengendapan atau membentuk batu urat di struktur ginjal. Nah, untuk selanjutnya ada mekanisme yang lebih komplit, tapi secara dasar iya dapat menyebabkan gangguan ginjal kronik. Kalau di antara tiga itu dok, dari antara darah tinggi, gula darah, sama asam urat, yang paling berbahaya sebenarnya yang bikin rusak ginjal yang mana? Semua mampu Oke. merusak ginjal, tidak ada kata Mana yang lebih bahaya yes, gitu ya dok? yes. Selama semakin tidak terkontrol, ketiganya pun bisa lebih cepat. Jadi beberapa kali kami mendapatkan di praktek sehari-hari hanya dengan nefropati gout, asam urat yang sering 14 ya atau 13, padahal tidak ada hipertensi, tidak ada juga diabetes, ternyata mampu menyebabkan gangguan ginjal, termasuk pada usia yang masih menurut kami relatif muda, karena masih 40-an sudah tiba di masa sampai orang awam bilang cuci darah ada. Baik, jadi tiga-tiganya nih semuanya juga berpotensi. Berpotensi untuk merusak ginjal ya dok ya. Oke dok, ini ada lagi sekitaran tentang batu ginjal dok. Kalau misalnya seseorang udah pernah kena yang namanya batu ginjal, apakah dia bisa terus dia sembuh? Misalnya kalau udah sembuh dia bisa balik lagi kena batu ginjal nggak sih dok? Bisa. Oke, karena pembentukan inti batu itu melibatkan banyak faktor. Bukan cuman apa air yang dikonsumsi, tetapi beberapa teori malah melibatkan berulang kali infeksi, atau ada juga teori yang melibatkan genetik turunan. Jadi satu orang kalau sudah diangkat batu ginjalnya atau sudah orang awam bilang laser, padahal sebenarnya itu lipotripsi ya, itu sangat bisa muncul lagi rekuren. Jadi setelah pembenahan batu ginjal yang pertama, sebaiknya memang monitoring, kita mengontrol secara berkala apakah muncul lagi, dan yaitu air putihnya diharapkan cukup, sekali lagi cukup. Jadi bukan berarti kalau udah sembuh batu ginjalnya udah leha-leha ini dok ya, berarti harus masih tetap harus dikontrol dan diimbangi juga dengan cairan yang cukup. Oke dokter, selanjutnya banyak orang yang kadang-kadang itu sering di fasilitas kesehatan didapatkan kalau misalnya dikasih obat selalu ngomong kayak misalnya contohnya obat darah tinggi nih dok, disuruh konsumsi secara rutin nggak boleh putus, malah bilang ntar ginjalnya rusak. Terus kalau misalnya obatnya, misalnya berat badannya nih lebih, terus dikasih dosisnya agak sesuai dengan berat badannya, kadang juga komentar tuh ntar ginjal rusak. Kira-kira gimana dokter? Menurut dokter ini tentang pendapatnya masyarakat tentang obat-obatan ini? Benar, ini pertanyaan yang kalau kita praktik pasti tiap hari. Dok, gimana dok efeknya obat pada ginjal saya? Iya. Nanti kenapa? Karena tetangga saya bilang jangan minum obat jangka panjang, nanti rusak ginjalnya, nanti kamu cuci darah. Nah, sekali lagi sebagai dokter kita punya guideline bahwa suatu penyakit, jadi sebenarnya bukan cuma hipertensi, diabetes obatnya ya, apapun penyakit itu kita punya standar pemberian obat, dan sekali lagi perlu monitoring. Jadi makanya kalau ada pasien diabetes ya, kencing manis, kalau datang ke tempat kita jangan diperiksa hanya gulanya saja, atau orang pasien yang hipertensi jangan diperiksa tensinya saja, tekanan darahnya saja. Jadi kita perlu memonitoring organ pasien sehingga pasien juga tahu kondisi kesehatan dirinya dan tidak ada ketakutan untuk mengkonsumsi obat jangka panjang. Dan bila pun pada akhirnya terjadi gangguan ginjal, baik yang disebabkan oleh si penyakit dasar atau memang karena beberapa obat-obat yang sifatnya nefrotoksik artinya
ya yang bisa mengganggu, yang toksik, yang bersifat racun pada ginjal, eh, maka kita dokter bisa melakukan adjust dose. Adjust dose itu dosis penyesuaian. Jadi bukan berarti pasiennya langsung dihentikan semuanya, terus diedukasi Pak atau Bu cuci darah ya, ginjalnya terganggu, tidak. Ada monitoring, dan dari monitoring itu kontrol yang berkala itu sangat membantu pasien dan membantu kita sendiri untuk bisa maintenance jangka panjangnya. Ya dokter, baik dokter. Selanjutnya dokter, kalau tadi obat-obatan dari dokter, ini ada obat herbal atau obat tradisional lagi yang katanya bisa menyembuhkan gagal ginjal. Oke. Apakah obat herbal atau tradisional itu bisa dan aman untuk kesehatan ginjal? Oke. Sebagai klinisi, sebagai dokter, satu saja, kita merekomendasikan obat yang memang sudah teruji. Jadi ada evidence base, ada uji klinis. Kita tidak diperkenankan merekomendasikan obat atau memberikan obat hanya berdasarkan testimoni. Oke. Nah, herbal di sini saya tidak underestimate ya terhadap herbal, karena ada beberapa obat-obat, termasuk salah satu obat anti diabetik, obat untuk kencing manis, itu memang berasal dari tumbuhan, metformin contohnya ya. Nah, yang penting obat tersebut telah melalui uji klinis dan memang mendapat izin beredar dan jelas ya pemberiannya. Pada ibu hamil bisa tidak, pada usianya anak-anak bisa tidak. Nah itu, atau orang tua, dan di situ semua yang melalui uji klinis itu rata-rata malah sudah diberikan aturan-aturan pakai, gangguan ginjal kah, atau misalkan gangguan hati kah, itu semua sudah tertera kalau memang sesuatu itu melalui uji klinis. Nah, herbal, pasien kadang mengkonsulkan itu ke kami, klinisi. Dok, bisakah dok saya minum daun apa? Oh ya, contoh kulit manggis pada gangguan asam urat. Atau daun seledri. Iya, daun seledri untuk untuk hipertensi, menurunkan tekanan darah. Jawabannya silahkan mencoba sebagai itu alternatif ya. Tapi secara medis saya tidak bisa menjawab. Kalau itu pilihan Anda silahkan, karena tidak ada di buku kami. Tidak ada di dalam literatur. Sehingga karena sesuatu kita rekomendasikan, sekali lagi kita bertanggung jawab kalau memang terjadi gangguan pada si pasien. Jadi untuk sesuatu yang belum jelas, testimoni bagi kita itu belum jelas ya, diharapkan tidak direkomendasikan dok. Oke dokter, baik dokter. Selanjutnya di gagal ginjal. Jadi ada pertanyaan juga bahwa bagaimana dengan orang-orang yang sudah kena gagal ginjal? Apakah mereka sudah tidak bisa hidup normal lagi? Terus kalau misalnya dia udah gagal ginjal nih, apa yang harus dia lakukan? Oke, nah gagal ginjal dikenal sekarang kita sebut gangguan ginjal kronik ya, yang orang awam atau masyarakat taunya bahwa ada cuci darah pada mereka. Nah, sangat berhak hidup ya. Dan justru untuk pembuangan racun atau pembersihan racun lewat mesin hemodialisis itu justru diharapkan meningkatkan kualitas hidup pasien. Otomatis ketika bukan hanya gangguan ginjal, pada penyakit apapun, ketika seorang menderita penyakit ya, pasti ada pembatasan-pembatasan, pasti ada aturan-aturan yang harus dilakukan perharinya. Seperti paling dasar itu pengaturan dietnya, makanannya, kemudian ada beberapa obat-obat yang dikonsumsi. Nah, dan sekali lagi kontrol yang rutin, kontrol teratur. Nah, jadi itu bagian, jadi bagian untuk memperbaiki kualitas hidup pasien dengan gangguan ginjal kronik. Jadi bukan berarti gagal ginjal terus gagal hidup Ya, ya dok ya? bukan kiamat. Oke dokter, kita selanjutnya ada lagi nih dok, kalau misalnya sudah ada gangguan fungsi ginjal, makanan-makanan apa saja yang harus kita perhatikan? Oke, ya paling sering itu kita di dalam diet ginjal itu, diet standar ginjal, diet rendah garam ya, Oke, diet rendah lalu garam. diet rendah protein,
diet rendah purin. Purin ini yang kandungan asam uratnya ada tinggi. Kemudian diet rendah kalium. Nah, inilah yang kita RGRP. Jadi biasanya rendah garam, rendah purin, tambah itu tadi rendah kalium. Nah, ini yang disarankan. Tetapi bukan berarti dok pantang total. Tetap tubuh butuh garam, tetap kita tidak bisa membuat kadar purin itu menjadi nol ya. Dalam hal ini asam urat menjadi nol di dalam darah, tidak mungkin. Sama kalium itu tetap kita butuhkan, terutama untuk jantung ya, untuk kontraksi dan ya atau otot ya. Jadi tidak boleh ada kata pantang total di dalam pengaturan diet apapun penyakitnya. Jadi, kalau kita balik ke kencing manis bukan berarti pantang total gula ya, tapi ada pembatasan atau restriksi itu dok. Lebih dikontrol mungkin ya dok ya, Yes. lebih ditakar gitu. Ya. Terus ini dok, paling banyak juga soal bagaimana caranya kita tahu kalau ginjal kita itu lagi nggak sehat. Misalnya mungkin karena sering-sering sakit pinggang nih dok. Oke. Terus mungkin warna kencingnya kuning, makanya oh kayaknya saya karena kencing saya kuning terus saya kayaknya ginjal nih. Kira-kira gimana dok? Iya, kalau saya melihatnya lebih banyak ke arah ini dok, pasien tiba di klinik itu paling banyak dengan nyeri pinggang, semua akhirnya dirujuk pula dengan gangguan batu ginjal misalkan ya, padahal nyeri pinggang mungkin saja encok atau apa ya. Jadi yang paling mudah ya, tanpa pemeriksaan laboratorium kita bisa menilai urin atau air seni dari masing-masing kita ya, termasuk kita yang berkecimpung di dunia kesehatan. Paling mudah kita melihat urin kita warnanya semakin pekat atau tidak, jumlah urinnya cukup atau tidak, karena secara normal bahwa begitu banyak cairan yang sesuai dengan jumlah cairan, semakin banyak yang kita minum, harusnya ginjal mampu juga mengeluarkannya dengan banyak ya. Jadi kalau itu yang paling mudah, dan mengenal sendiri keadaan dehidrasi. Jadi kalau haus ya, mencret tapi haus terus, atau tidak mencret tapi pasiennya mungkin terpapar dengan suhu yang panas, jadi ya kita bisa menilai ini cairan tubuh kita cukup tidak, karena itu bisa berujung pada gangguan ginjal akut. Akut itu yang masih kurang dari 3 bulan. Paling mudah, paling banyak kita jumpa itu biasanya karena diare, yaitu dehidrasi, tanda kurang cairannya kita bisa nilai. Jadi teman-teman kalau diare memang harus aware ya, jangan sampai sampai nanti takutnya bisa jadi gagal ginjal nih. Jadi harus tetap awareness aja untuk teman-teman semua. Selanjutnya kalau misalnya adakah perbedaan dok kalau misalnya gangguan fungsi ginjal dengan enggak, itu misalnya yang sudah rusak dengan yang masih berfungsi baik, ada perbedaan gejala gitu? Kalau kita menilai gangguan fungsi ginjal ya, yang kronik ini ya dok ya, Iya. Itu kita kan disarankan di literatur itu menggunakan eGFR, jadi estimasi laju filtrasi glomerulus. Nah itu memang melibatkan satu marker laboratorium yang namanya kreatinin. Nah secara gejala bisa saja ada orang yang tidak merasakan ya ada gangguan-gangguan atau tidak memperhatikan. Nah, tapi tiba di kita kreatininnya sudah 14 ya, sudah jauh sekali. Nah, jadi tidak selalu gangguan ginjal itu harus punya gejala yang bisa kita kenali secara gejala klinis sehari-hari dok, tidak selalu. Tapi kita punya bantuan tadi ya. Terus intinya juga dok, kita sebenarnya mudah mendeteksi itu kalau memang bila seseorang memiliki penyakit dasar komorbid ya, seperti hipertensi atau kencing manis ya, diabetes, itu kan tadi yang saya bilang itu kalau ada monitoring secara teratur pada saat pasien-pasien kontrol itu bisa terdeteksi.
bahkan sekalipun pasien tidak mengeluhkan keluhan. Nah, yang mengeluhkan keluhan biasanya kalau dia gangguannya struktur, Dok. Dalam hal ini eh, itu seperti misalkan batu ginjal ya, akan melihat oh iya kencingnya kencing darah atau nyeri pinggang hebat ya. Itu baru bermakna. Tapi kalau gangguan ginjalnya memang secara fungsi, bisa saja tidak ada gejala klinis ya. Jadi gangguan ginjal itu kan bisa berdasarkan struktur atau fungsinya. Eh, Cut off waktunya 3 bulan gitu, Dok, untuk membedakan akut atau kronik. Iya, karena banyak masyarakat yang sering diedukasi seperti itu, tapi balik lagi, saya nggak ada keluhan, Dok. Benar? Jadi masa sih saya bisa ini ada masalah sama ginjal saya? Ya. Mungkin ini, Dok, hanya kejang otot aja. Atau mungkin karena tulang punggung keluarga makanya sering-sering sakit. Oh, tulang pinggang ya, Dok, ya, Tulang bukan pinggang. punggung. Oke, dokter, ini 2 pertanyaan terakhir. Ya. Apakah ada langkah atau pencegahan untuk menghindari penyakit agar ginjal itu tetap sehat? Jadi satu, kalau masyarakat memang sudah punya penyakit dasar ya, hipertensi, diabetes ya, atau penyakit kronik lainnya, mohon kontrollah secara teratur. Jangan biasakan membeli obat. Membeli obat tidak akan melibatkan proses konsultasi, sehingga tidak akan pernah mendapatkan edukasi atau pemahaman yang cukup. Obatnya bagaimana fungsinya, dosisnya bagaimana, secara organ juga kita nggak bisa evaluasi kalau cuma memberi obat. Lalu jangan terlalu percaya dengan mitos. Disitulah gunanya konsultasi, karena seringkali banyak yang dipengaruhi oleh mitos-mitos seperti yang dokter sudah bertanya tadi, sehingga pasien-pasien itu akan berhenti obat dan berujung dengan komplikasi yang lain, stroke, gangguan serangan jantung dan lain sebagainya. Lalu bagi masyarakat yang masih sehat, belum ada penyakit dasar, mari tetap intake ya. Intake itu makan, minum itu secukupnya. Kemudian istirahat yang cukup, olahraga yang cukup ya. Kemudian tetap aware, mengenali kalau ada keluhan-keluhan yang akut atau yang baru terjadi ataupun yang sudah lama terjadi, kenali dan berusahalah untuk konsultasikan. Bukan hanya kalau nyeri kalau kencingnya berwarna itu, misalkan yang dokter bilang tadi ya pekat ya, cuman berasumsi sendiri ya, tapi sebaiknya dilanjutkan dengan konsultasi bila memang belum ada perbaikan dengan usaha yang kita lakukan secara awal, Dok. Itu sih, Dok. Iya, dokter. Terus ini dokter ada lagi nih, ternyata masih ada banyak yang mau bertanya kalau tentang ginjal, Dok. Terus ini, apakah olahraga ada manfaatnya nggak untuk kesehatan ginjal? Ya, pada sakit ataupun tidak sakit ya, sangat diharapkan olahraga. Ada pentingnya olahraga, itu sudah dalam penelitian ya, entah penyakit apapun juga, kalau bagi yang sudah sakit itu memperbaiki kualitas hidup pasien. Tapi secara olahraga sendiri jangan dipukul rata atau disamakan sama rata ya. Durasi waktunya atau beban olahraganya, ringan, sedang atau berat, nanti disesuaikan per pasiennya atau per masyarakatnya, baik ya, maksudnya bagi yang masih sehat. Jadi memang mencegah lebih baik dari mengobati. Jadi pola hidup sedini mungkin kita terapkan pola hidup sehat, salah satunya dengan olahraga yang continue ya, yang rutin, itu recommended. Oke, mungkin terkait dengan peringatan Hari Ginjal Sedunia ini, Dok ya, yang kita tiap tahunnya selalu peringati di bulan Maret di minggu kedua di hari Kamis ini. Mungkin ada pesan-pesan dokter untuk masyarakat, kira-kira tentang ginjal ini seperti apa? Boleh disampaikan, dokter? Iya, aturlah pola hidup Anda. Ini bagi saya juga ya, mengatur pola hidup supaya mencegah penyakit apapun, salah satunya mencegah penyakit ginjal.
ketika ada penyakit kronik atau di antara kita yang sudah ada punya penyakit seperti kencing manis, hipertensi atau penyakit yang lain, mohon dikonsultasikan dan kontrollah secara teratur pada dokter Anda. Sehingga monitoring itu penting untuk mencegah komplikasi-komplikasi lanjut pada ginjal. Itu saja, Dok. Oke, dokter. Terima kasih banyak, dokter, untuk Sama-sama, Dok. waktu dan informasinya untuk kami dan teman-teman semua, untuk masyarakat. Apabila teman-teman sahabat IDI semua ada yang ingin mau berkonsultasi dengan dokter Cornelia, boleh juga. Ataupun mungkin teman-teman atau masyarakat sahabat IDI ada yang mau berkonsultasi, ada banyak dokter kita ya di Timika, boleh berkonsultasi. Jadi jangan asal minum obat berdasarkan asumsi atau kepercayaan turun-temurun ya, tapi lebih bagus kita berkonsultasi supaya kita mendapatkan informasi yang benar-benar dari pakarnya. Ya, mungkin itu saja, dokter. Terima kasih, dokter. Terima kasih, Sore. Dok. Ya, selamat. Pace-mace kakak ade, jangan lupa subscribe YouTube channel IDI Cabang Timika, juga follow semua medsosnya ya, ada Facebook, Instagram, boleh lihat di atas ini. Dan untuk mendapatkan informasi terkini yang lainnya, boleh cekidot ya, supaya tidak tertinggal informasi tentang kesehatan. Terima kasih, salam sehat.